Cerita horor oleh Zahra Wardah yang berjudul Setelah 40 Hari Kematian. Di rumah bergradasi putih dan abu-abu itu masih ramai para petakziah. Istri Tukimin yang sedang hamil 8 bulan baru saja meninggal. Bayi dalam kandungannya pun tak bisa diselamatkan, meninggal dunia di dalam perut. Warga bersepakat kalau bayi yang dikandungan tak harus dikeluarkan terlebih dahulu. Untuk itu sesegera mungkin jenazah Rubiem dimandikan, disolatkan lalu dimakamkan. Menurut desas-desus warga, kematian Rubiem tak wajar. Pasalnya pagi tadi Rubiem masih tampak belanja sayur mayur di pedagang keliling. Tak ada tanda-tanda sakit. Rubiem dikenal warga dengan kepribadiannya yang ramah dan sering tersenyum. Seakan tak ada beban dalam hidupnya. Namun, kenapa kematiannya mendadak? "Mbak, beli apa?" tanya Mang Ali saat Rubiem baru mendatangi gerobak sayurnya. "Saya cari terong, Mas. Biasa kesukaan suami, terong dan telur balado." Rubiem memilah-milah terong yang hendak dibeli. Tak perlu menunggu lama, setelah selesai berbelanja, wanita yang perutnya membesar itu lekas pamit kepada Mang Ali dan ibu-ibu di sana. Sedetik kemudian suara desas-desus antara ibu-ibu terdengar. Mang Ali hanya menggeleng menyaksikan kegaduhan ibu-ibu secara berbisik. Kasiannya Rubiem, suaminya malas-malasan gitu, dia yang banting tulang, padahal dia sedang bunting. Ibu bertas berbunga-bunga merah mengawali pergosipan mereka. "Iya Bu Mary, katanya juga kadang dia dipukul oleh suaminya." Bu Paijo ikut berpartisipasi. "Masa iya Bu? Ya Allah, kasihan banget Rubiem." Ibu yang baru selesai membayar belanjaan pun turut bergabung. Beberapa menit habis untuk bergosip. Hal itu sukses membuat pusing kepala Mang Ali. Bagaimana tidak, setiap berhenti pelanggannya kerap menggunjingkan orang lain. Bahkan kadang dirinya sendiri digunjing oleh ibu-ibu. Parah. "Sudah ibu-ibu, saya mau pindah lagi, kasihan bu ibu di sebelah sana." Mang Ali berusaha supaya segera beranjak dari sana. "Iya Mang," suara ibu-ibu pelanggan Mang Ali hampir bersamaan. Mereka paham sekali saat Mang Ali sudah pergi, pasti alasannya kasihan dengan ibu-ibu sebelah. Pelanggan Mang Ali pun buru-buru, ada yang tinggal bayar dan ada juga yang masih memilih sayur dan ikan, kecuali aktivitas bergosip sudah terhenti. "Mas, aku tadi malam seperti ditemui Mbak Rubiem." Hari ketiga setelah meninggalnya Rubiem, Sukri atau adik ipar Rubiem baru berani menceritakan kejadian yang dialami. "Masa iya Kri, aku juga merasa ada yang selalu mengikuti setelah kematian Rubiem." Kakak beradik itu mulai masuk percakapan serius. "Iya Mas, wajahnya pucat, mulutnya berdarah, pakai pakaian putih semua sambil menggendong bayi. Aku takut Mas, setiap aku kemana-mana dia mengikutiku Mas." Sukri begidik membayangkan mimpi tadi malam yang terlihat nyata. Hampir mulut Andi, suami Rubiem, membalas ocehan adiknya. Tiba-tiba lampu ruang tamu tempat mereka bercakap mati dalam 5 detik. Selama itu pula kedua lelaki itu terperangah, menatap satu sama lain dengan mulut yang masih terbuka. Untungnya setelah itu mati lampu, hidup kembali. Belum usai Andi mengucap hamdalah, lampu kembali padam. Tampak cahaya kilat dan angin kencang dari pintu ruang tamu yang terbuka. Seketika Sukri lari terbirit-birit ke kamarnya. "Woi Kri, dasar penakut!" Andi tersenyum kecut. Sejurus dengan itu dia melihat bayangan hitam dari pintu. Lama-kelamaan bayangan itu seperti makin mendekatinya. Akhirnya lelaki berkumis tebal itu pun mengikuti jejak adiknya, kabur. Untung saja kondisi seperti itu tak sampai setengah jam. Kondisi kembali normal kembali. Semenjak kepergian Rubiem, rumah kayu yang di dalamnya hanya ada 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 toilet saja, itu kini hanya dihuni oleh Andi dan Sukri. Meski mereka bergender lelaki, tetap saja tiap kali ada kejadian yang menurut mereka aneh, mereka tak ada yang berani tidur dengan kamar terpisah. Bahkan hal itu kerap mereka lakukan semenjak kematian Rubiem. "Mas, bagaimana kalau kita jual aja rumah ini? Kita beli yang baru. Lama-lama aku takut Mas di sini," usul Sukri. "Jangan Kri, kamu gak ingat? Ini kan rumah peninggalan Mak, gak boleh dijual." "Elah Andi, aku takut dengan Mbak Rubiem Mas." Sukri mulai menekuk wajah.
Rubim kan sudah mati, Kri. Andi menepuk pelan punggung adiknya. Anu Mas, aku mau jujur, tapi jangan marah ya. Apa itu? Sebenarnya kemarin aku memang meracuni air minum Mbak Rubiem. Sukri membuat pengakuan tepat setelah 40 hari Rubiem meninggal. Wajahnya tampak memelas supaya kakaknya tak murka. Akan tetapi ekspektasinya salah. Andi marah besar, matanya memerah, kedua tangannya mengepal. Dia menghajar habis-habisan Sukri yang tak ada sedikit pun perlawanan. Meski terkadang aku semena-mena dengan Rubiem, tapi kamu itu sudah keterlaluan. Dasar tak tahu diri. Pergi kau, pekik Andi setelah tenaganya hampir habis untuk memukuli Sukri. Dengan terpaksa Sukri pun mengiyakan perintah kakak kandungnya itu. Dengan berat hati dia meninggalkan Andi dan rumah peninggalan orang tuanya. Tak ada lagi saudara yang dia punya. Entah kemana kaki akan melangkah, belum jelas. Sementara itu 1 jam setelah kepergian Sukri, Andi tiba-tiba tertawa lepas layaknya orang yang baru menang judi. Namun setelah itu menangis terseduh-seduh dan meraung. Tetangga pun berdatangan melihat kondisi Andi. Mereka sepakat untuk memasukkan Andi ke rumah sakit jiwa demi kebaikan Andi. Sekian. Terima kasih telah menonton channel Cerita Keren. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Saya doakan semoga yang sudah subscribe, like, share, dan komen semoga bertambah rezekinya mengalir, berlimpah ruah, sehat selalu dan sukses. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.